Shalom, jumpa lagi kembali di YouTube channel saya, Samalo Family TV. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman dan keluarga yang mendengarkan YouTube saya hari ini ada dalam kondisi yang lebih baik lagi karena kita sudah dicas oleh perayaan-perayaan Natal tahun 2023. Nah, pada saat ini saya datang lagi menjumpai subscriber saya di depan YouTube ini. Saya mau menceritakan kembali kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saya. Hari ini saya mau membawakan satu tema bahwa kuasa di balik mengampuni, ya, kuasa di balik mengampuni. Tentu setiap apa yang saya bawakan itu adalah suatu pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan saya. Ya, seperti saya sudah memperkenalkan diri saya memiliki seorang ayah yang sangat menyayangi, namun karena kami tidak bisa hidup bersama dari kecil, saya hidup dengan kakek nenek dan ayah saya menikah lagi ke kampung yang lain, dan di sana saya memiliki 4 orang adik perempuan. Ya. Nah, yang saya mau ceritakan di sini bagaimana hal-hal yang tidak mengampuni itu menghambat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu bahwa setelah kematian ibu saya berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain untuk menjalani kehidupan ini. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan anak-anak saya pun menanyakan, terus bapaknya mama kemana gitu. Nah, bapak saya itu dia menikah lagi, dan bapak saya itu tukang judi. Ya, dia sibuk dengan kehidupannya sendiri dengan main judi. Dia merasa bahwa dengan main judi itu adalah suatu cara untuk mendapatkan kekayaan dalam hidup ini. Tetapi ternyata itu salah, ya, salah. Dan dengan kesibukan bapak saya ini, dia tidak pernah mempedulikan saya lagi sebagai seorang anak. Ya, saya kecewa, saya ya ada namanya, mungkin ada sakit hati yang ada di hati kecil saya, dan saya sulit sekali untuk mengampuni, ya, karena tanggung jawab sebagai seorang ayah itu tidak ada. Namun setelah makin lama saya makin mengerti firman Tuhan, saya berdoa, namun seakan-akan tuh jalan itu selalu tertutup bagi saya. Nah, di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya diperlengkapi oleh firman Tuhan, saya ditegur oleh firman Tuhan. Yang pertama, saya ditegur dari Matius 6 ayat yang Matius 6 ayat yang ke-14, ya. Itu semua sudah tahu. Matius 6 ayat ke-14 ini akhir daripada doa Bapa kami. Namun nggak ada salahnya saya bacakan lagi ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berarti kalau kita tidak mengampuni, ternyata kesalahan kita itu tetap ada. Nah, inilah yang menjadi penghalang berkat-berkat dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengampuni, ya. Jadi ada di Yesaya juga dikatakan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang
tajam untuk mendengarkan doamu, namun yang menjadi penghalang antara aku dan kamu adalah kejahatan dan dosamu. Ya, ternyata Bapak Ibu, kalau kita tidak mengampuni itu, ada penghalang antara kita dengan Bapa kita di surga, ya. Nah, di dalam Matius 5 ini mendukung lagi. Matius 5 ayat yang ke-23 dan 24 saya akan bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita pun datang membawa persembahan di hadapan Tuhan dan kita teringat dalam hati kita ada masalah dengan saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, ya Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu dan kembali untuk berdamai dulu, baru engkau akan datang untuk membawa persembahan di hadapanku. Jadi ini ternyata mungkin selama ini ya saya sudah banyak datang di hadapan Tuhan membawa persembahan, persepuluhan, persembahan kasih, persembahan ucapan syukur, ya. Tapi karena ada hal-hal yang belum saya selesaikan dalam hidup saya, sehingga Tuhan izinkan saya masuk di dalam situasi di bawah titik nol. Dan ada satu ayat lagi Bapak Ibu supaya lebih menguatkan lagi kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, ya. Sering kita mengucapkan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Tetapi di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang semakin menegur saya. Oh iya, saya selalu mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Namun ditegur oleh firman Tuhan bahwa kalau yang kelihatan aja kamu tidak bisa mengasihi, bagaimana kamu bisa mengasihi Bapa di surga yang mungkin tidak kelihatan dengan kasat mata kita. Nah, dengan semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati saya mengambil suatu keputusan di waktu saya mengikuti HMC. Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa ada ganjalan di hatimu bersama dengan ayahmu. Nah, ternyata ayah saya sudah almarhum, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi tidak ada kata terlambat buat Tuhan untuk bisa mengampuni. Saya mengakui di hadapan Tuhan sepanjang hidup saya, ya saya nggak menyadari bahwa di lubuk hati saya yang paling dalam ada tersimpan kekecewaan terhadap orang tua saya. Dan saat itulah saya mengambil keputusan untuk bisa mengampuni Bapak saya, dan Roh Kudus menuntun saya bahwa Bapak saya mungkin sangat mengasihi saya sehingga dia mau berjudi untuk ingin mendapatkan harta lebih gampang untuk mengasihi anak-anaknya. Tetapi karena beliau belum mengerti firman Tuhan, bahkan Bapak saya itu belum percaya sama Tuhan Yesus, sehingga dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setelah saya mengampuni Bapak saya mau belajar terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Disitulah Tuhan pelan-pelan mulai memulihkan kehidupan saya.
baik hubungan saya dengan Tuhan maupun hubungan saya dengan sesama. Dan kuasa Tuhan semakin mulai nyata di dalam kehidupan saya, di dalam doa-doa saya, sehingga pemulihan itu terjadi seutuhnya. Nah, itulah kesaksian saya atau pengalaman saya bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya yang saya menyaksikan pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang kekasih yang menonton YouTube ini, yang mungkin masih ada ganjalan di hati, dan kita sudah melupakan itu, minta Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali supaya kita bisa membereskan hubungan kita dengan Tuhan, dan firman Tuhan itu betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita, seperti di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, minta apa saja maka aku akan memberikan kepadamu. Ya, inilah pengalaman-pengalaman saya berjalan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe YouTube ini supaya ada kesaksian-kesaksian yang baru lagi ke depan akan saya share ke Bapak Ibu. Mungkin bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.